Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Lukman. Saya guru sejarah di SMA Negeri 1 Palu. Saya mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 2023 LPTK Unpad Universitas Tadulako dengan nomor UKG 2015 0365 2400. NIM PPG A611-231230. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melakukan praktek mengajar ujian kinerja di kelas 10 IPS 4, materi proses integrasi di Nusantara. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Palu, kota yang terdiri dari 4 dimensi, yaitu dimensi gunung, bukit, teluk, dan sungai. Mayoritas penduduk di kota Palu adalah suku Kaili atau biasa disebut Tokaili. It's already done, and I'm having a good time. And I'm having a good time. Without anyone by my side, and it feels like the first time. And I'm laying on the side, underneath the sunshine. I'm having a good time, and I'm leaving all the chaos behind me. Assalamualaikum. Siap kan?
Pak. Berdiri. Dari salam. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu seperti biasa kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan satu orang pimpin doa. Oke, silakan. Sebelum kita mulai belajar, angka baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau cek dulu kebersihan kelasnya kalian. Kalau ada sampah, tolong diangkat dan dibuang di tempat sampah sana. Kalau masih ada kertas di bawah meja kalian, tolong diperiksa. Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, itu dapat ya. Oke. Sudah siap belajar ini? Siap. Kalau sudah siap, saya minta kalian persiapkan buku paket dan buku tulisnya kalian di atas meja semua. Silakan. Oke, sudah ya? Bukunya sudah di atas meja semua ya? Ada yang masih ingat materi kita sebelumnya enggak? Oh, banyak sekali. Oke, saya tunjuk satu orang yang ini. Coba berdiri. Boleh berdiri? Oke. Tentang Islami dan silang budaya di Nusantara. Oke, bagus sekali. Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Bagus sekali. Sudah? Baik, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, sebelum kita mulai pembelajaran, kita bernyanyi dulu. Lagu kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Semua hafal kan? Saya minta berdiri. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya ada satu motivasi buat kalian semua, yaitu tentang tidak ada istilah gagal dalam hidup sebenarnya. Yang ada hanya sukses dan belum berhasil, dan jangan menyerah. Jadi kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Baik, saya akan putar videonya. Jadi tolong kalian perhatikan baik-baik videonya, karena setelah selesai videonya nanti akan ada
pembagian kelompok dan tugas yang harus kalian kerjakan. Saya sudah siapkan LKPD-nya. Yang pertama, peran ulama. Peranan para ulama dalam proses integrasi Nusantara antara lain sebagai berikut. Yang pertama, agama Islam yang masuk dan berkembang di Nusantara mengajarkan kebersamaan dan menyebarkan toleransi dalam kehidupan beragama. Kemudian yang kedua, Islam mengajarkan persamaan dan juga menjelaskan kata dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, konsep ajaran Islam membutuhkan perilaku ke arah persatuan dan kebersamaan beragama. Selama mengikuti proses penting dalam masyarakat Islam bukan hanya sebagai figur ritual yang menguasai dan memahami ajaran-ajaran agama, tetapi juga sebagai penggerak, motivator dan inisiator masyarakat ke arah perubahan dan pembangunan umat. Para ulama juga berperan dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua, peran perdagangan antar pulau. Pelayaran dan perdagangan antar pulau di kawasan Nusantara memiliki peran penting dalam proses integrasi bangsa Indonesia. Peranan tersebut terdapat 3 hal penting, seperti menghubungkan penduduk satu pulau dengan lainnya. Laut merupakan jalan penghubung sekaligus sebagai pemersatu penduduk yang tinggal di Kepulauan Nusantara. Misalnya, para pedagang dari Bugis berdagang ke Kalimantan, atau para pedagang dari Sumatera berdagang ke Jawa. Kemudian, proses percampuran dan penyebaran budaya satu daerah terhadap daerah lainnya. Setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511, sebagian kegiatan perdagangan Nusantara dialihkan ke Aceh, Banten, Makassar, Gresik, dan lain-lain. Di kota-kota tersebut, seperti halnya di Malaka sebelum 1511, terjadi pertemuan antara berbagai suku bangsa. Dari pertemuan itu, terjadilah pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Selanjutnya peran bahasa. Bahasa Melayu digunakan hampir di seluruh pelabuhan di Kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu sejak zaman dulu sudah menjadi bahasa asli negara Melayu atau Jawa. Para pedagang di daerah-daerah sebelah timur Nusantara juga menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Pada mulanya bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa dagang, akan tetapi lambat laun bahasa Melayu tumbuh menjadi bahasa perantara dan menjadi bahasa pergaulan di seluruh Kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu cepat berkembang di Nusantara karena hal-hal dari bahasa Melayu Sudah kalian saksikan videonya tadi kan? Nah, saya sudah ada LKPD, lembar kerja. Tadi ini nanti yang akan kalian kerjakan. Adapun soalnya saya akan tampilkan di depan. Namun terlebih dahulu saya mau membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Nah, saya pilih sendiri kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Oke? Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Oh, ini. Kelompok 3. Kelompok 4 dan kelompok 5. Oke. Sekarang kita perlihatkan tugasnya. Tugasnya sudah selesai semua ini? Sudah. Baik. Siapa yang mau maju pertama? Kelompok berapa? Saya. Semua angkat tangan. Kalau begitu kita pilih dari angka pertama saja dulu. Kelompok 1. Oke, silakan.
Oke, selamat siang semuanya. Ya. Saya akan bercerita tentang peranan para ulama dalam proses integrasi. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi proses integrasi Nusantara adalah peranan para ulama dalam menyebarkan agama Islam di wilayah ini. Para ulama adalah tokoh-tokoh agama yang memiliki pengetahuan dan kewibawaan dalam mengajarkan ajaran Islam pada masyarakat. Beberapa contoh para ulama yang berpengaruh dalam sejarah Nusantara adalah Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Ampel, dan lain-lain. Mereka dikenal sebagai wali songo atau 9 wali yang dianggap sebagai penyebar Islam pertama di Jawa. Lalu para ulama menggunakan pendekatan akulturasi dan asimilasi untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya lokal. Akulturasi adalah proses penyerapan unsur-unsur budaya asing ke dalam budaya lokal tanpa menghilangkan ciri khasnya. Asimilasi adalah proses penyatuan dua atau lebih budaya menjadi satu budaya baru. Contoh akulturasi dan asimilasi yang dilakukan oleh para ulama adalah mengadopsi tradisi-tradisi Hindu Buddha seperti wayang, gamelan, tarian, upacara-upacara, dan istilah-istilah ke dalam ajaran Islam. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat lokal menerima Islam sebagai agama baru. Sekian dari presentasi kami dari Pondok 1. Mohon maaf jika ada salah kata. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan kami yaitu peran perdagangan antar pulau. Faktor lain yang berperan dalam proses integrasi Nusantara adalah perdagangan antar pulau. Perdagangan antar pulau adalah aktivitas jual beli, perdagangan barang dan jasa antara berbagai pulau di Nusantara. Perdagangan antar pulau berkembang sejak zaman pra-Islam hingga zaman kolonial dengan melibatkan berbagai bangsa dan peradaban seperti India, Cina, Arab, Persia, Eropa, dan lain-lain. Perdagangan antar pulau mempengaruhi hubungan sosial, politik, dan ekonomi antara berbagai daerah di Nusantara. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kelompok 3 sudah tampil. Sekarang siapa lagi yang mau tampil? Kelompok berapa? 4. Oke, kelompok 4 saja dulu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serina Prastiani, berasal dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan LKPD kelompok kami. Peran bahasa dalam proses integrasi Nusantara memiliki dampak positif yang signifikan. Antara lain, mempermudah komunikasi antar wilayah. Bahasa Melayu sebagai bahasa yang bernuansa memungkinkan penduduk Nusantara untuk berkomunikasi dengan mudah tanpa harus menguasai banyak bahasa. 2. Menyatukan perjuangan kemerdekaan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan menjadi alat komunikasi yang efektif dalam menyatukan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia melawan penjajah asing. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dalam berbagai organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Masyarakat Islam, PRI, BPUPKI, PPKI, dan lain-lain. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok terakhir ya. Berarti kelompok 5. Kelompok 5 siapa yang mau wakili? Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok 5. Saya akan mempresentasikan LKPD kami. Perdagangan antar pulau mempengaruhi hubungan sosial, politik, dan ekonomi antara berbagai daerah di Nusantara, antara lain meningkatkannya mobilitas penduduk. Perdagangan antar pulau memungkinkan penduduk Nusantara untuk berpindah-pindah tempat tinggal, baik untuk mencari sumber daya alam, pasar, pelabuhan, maupun keamanan. Hal ini menyebabkan terjadinya interaksi dan perkawinan antara berbagai suku, agama, dan budaya di Nusantara. Terbukanya peluang kerjasama regional dan internasional. Perdagangan antar pulau membuka peluang bagi Nusantara untuk menjalin hubungan dagang, diplomatik, dan militer dengan berbagai negara dan wilayah di Asia dan Eropa. Hal ini meningkatkan pengaruh dan prestise Nusantara di mata dunia. Terima kasih. Mohon maaf dari salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya, bagaimana Islam dapat mempercepat proses integritas di Indonesia? Oke. Islam mengajarkan persamaan dan tidak mengenal kasta-kasta dalam kehidupan masyarakat. Konsep ajaran Islam memunculkan perilaku ke arah persatuan dan persamaan derajat. Selain datangnya pedagang-pedagang Islam di Indonesia mendorong berkembangnya tempat-tempat perdagangan di daerah pantai. Terima kasih. Cukup. Oke, saya bertanya tentang presentasi satu. Perdagangan antar pulau dengan pelayaran menimbulkan pergaulan dan hubungan kebudayaan antara para pedagang dengan penduduk setempat. Kegiatan ini mendorong terjadinya proses integrasi. Awalnya penduduk di suatu pulau cukup memenuhi kebutuhan hidup dengan komunitas yang ada. Apakah nasional bisa? Sekian. Oke, kami dari kelompok 3 membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang bertanya? Saya. Islam memberi kontribusi terhadap terbentuknya integrasi bangsa. Yang menjadi penting adalah peran Islam sebagai pembentuk jaringan koalisi bangsa melalui ikatan kuat dan silaturahmi para ulama di Nusantara. Diterima? Kami dari kelompok awal membuka sesi pertanyaan kepada kelompok lain yang ingin bertanya kami. Saya. Saya pilih Rifan. Perkenalkan, saya Muhammad Rifani dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, mengapa integrasi ilmu sangat penting bagi umat Islam saat ini? Integrasi ilmu penting karena dengan menggabungkan berbagai ilmu tersebut tidak ada lagi dikotomi ilmu yang dikaji maupun yang dikaji oleh para sarjana muslim. Demikian menurut narasi Anda sebagai Korea. Apakah jawaban dapat diterima? Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai akhir dari pembelajaran kita, saya minta satu orang untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Siapa yang bisa simpulkan? Saya oke, karena banyak sekali. Saya pilih salah satu. Yang di depan ini. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari materi proses integrasi Nusantara adalah proses yang panjang dan kompleks yang melibatkan berbagai faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Materi ini
berperan dalam menyebarkan agama Islam dan mengakulturasi budaya lokal. Perdagangan antar pulau berperan dalam meningkatkan mobilitas, kerjasama, dan stabilitas nasional. Bahasa juga berperan sebagai bahasa lingua dan bahasa persatuan. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam membentuk kesatuan bangsa Indonesia. Oke, sekian dari pembelajaran kita pada siang hari ini, dan kita tutup dengan doa. Baik, sebagai penutup sebelum kita pulang, satu orang tolong pimpin doa. Silakan. Oke, sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan jalan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tolong siapkan. Berdiri. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat video ada.